Secara hakikat saya akan sampaikan bahwa sebetulnya Ibrahim dan Ismail itu bisa dipahami bukan sebagai sosok di masa lalu. Tetapi Ibrahim itu adalah kita harus menjadi seperti Ibrahim. Kita harus menjadi seperti Ismail. Ketika kita mengikuti jejak Ibrahim untuk meniti ke dalam diri, menemukan bintang, bulan, dan matahari, maka suatu saat kita akan menjadi Ismail. Orang-orang yang setiap saat bisa berdialog dengan Tuhan. Bisa mendengarkan suara Tuhan. Itulah puncaknya para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Jalan Tauhid. Kali ini kami akan menayangkan tausiah beliau Ustadz Saiful Karim, dan dalam kajian ini beliau akan menjelaskan tentang bagaimana hakikat Ibrahim dan Ismail dan nabi-nabi yang lainnya dalam diri manusia itu, teman-teman. Bukan secara fisik ya, tetapi secara hakikat, teman-teman. Silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai ya, biar kita memahami apa-apa yang dijelaskan oleh beliau. Selamat menyimak. Yang tidak punya nama, yang tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, tetapi energinya, dayanya selalu memberikan kehidupan pada semua makhluk. Dialah Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa menumpahkan cinta kasih-Nya kepada kita semua tanpa batas. Dan kita berkesempatan di sore yang penuh berkah ini melanjutkan proses pembelajaran kita untuk menapaki peta jalan agar kita bisa kembali dan memperoleh kemenangan. Dan kita akan memasuki episode yang ke-16, yaitu mengikuti jejak Ibrahim dan Ismail. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabatku, mari kita biasakan untuk mengawali seluruh kegiatan kita dengan menyertakan Allah dan memulai dengan atas nama Allah. Dan itu sebagai arah, sebagai kompas agar kegiatan yang kita lakukan senantiasa dalam rahman dan rahimnya Allah. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, di episode kali ini mengikuti jejak Ibrahim dan Ismail, saya akan membuka sedikit rahasia perjalanan haji dan umroh. Saya yakin yang sudah berkali-kali haji, berkali-kali umroh, sudah tidak asing lagi dengan sebuah upacara ritual yang sangat pokok yang dilakukan di Masjidil Haram, di sekitaran Ka'bah, yaitu yang bernama tawaf. Para sahabat, coba perhatikan dan ingat-ingat kembali, tawaf itu kita memulai dari satu titik yang bernama Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad itu adalah lambang dan simbol dari awal kedatangan kita ke alam semesta ini. Saat dimana kita keluar dari rahim seorang ibu, dan saat itu pula kita menerima napas pertama. Napas pertama dari kehidupan. Dan saat itulah kita memulai kehidupan di semesta ini dengan nafas. Entah berapa ribu nafas yang sudah kita alami sepanjang hidup kita. Satu tarikan, kemudian hembusan, itu dihitung satu nafas.
Mungkin kita kalau ditanya tidak akan ada yang sanggup untuk menjawab sampai detik ini, saat ini, kita sudah bernapas berapa banyak. Tetapi Allah sendiri tidak akan mempertanyakan berapa banyak napas yang sudah kita hirup. Tetapi Allah tentu saja akan mempertanyakan berapa sadar dari sekian banyak nafas yang bisa kita sadari, karena nafas itu sebetulnya adalah jejak kehadiran Allah di dalam diri kita. Berapa banyak yang kita sadari dari sekian banyak nafas yang diberikan kepada kita. Itu persoalan hampir semua manusia. Saking sibuknya, saking bisingnya pikiran, sehingga menyadari napas yang paling berharga dalam tubuh kita saja nyaris tidak punya waktu. Itulah kenapa kita diingatkan dengan Hajar Aswad. Titik awal di mana kita menerima kehidupan lewat nafas kita. Dan sampai sekarang nafas itu masih mengalir dalam diri kita sebagai wujud izin dari Sang Hidup bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasih Allah kepada kita. Para sahabat, untuk apa kita ada di dunia ini? Tentu saja kita ada di dunia ini untuk menjalankan visi dan misi Allah. Oleh karena itu jangan lupa, kita di dunia ini tidak boleh merencanakan tujuan-tujuan hidup baru, membuat misi dan visi baru. Kita datang ke semesta ini direncanakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, melaksanakan tujuan Allah dalam kehidupan ini. Siapa saja yang selaras dengan rencana Allah dalam kehidupannya, saya yakin hidupnya hanya akan diliputi oleh dua hal. Yang pertama kebahagiaan, yang kedua adalah keberkahan. Setelah kita mengawali perjalanan kita tawaf dari satu titik yang bernama Hajar Aswad, kemudian kita lanjutkan ke titik yang kedua, yaitu Multazam. Multazam itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah komitmen. Kita oleh Allah akan diuji komitmen kita. Karena kita saat ditiupkan ruhku kepada kita, sesaat setelah itu Allah bertanya kepada kita dengan satu pertanyaan yang diabadikan dalam Al-Quran. Bukankah aku ini Tuhan? Dan saat itu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Dan seharusnya kalau kita sudah menyaksikan, sampai sekarang kita bisa mengingat apa yang pernah disaksikan itu. Tetapi faktanya, manusia sudah mulai pudar, tidak ingat lagi tentang apa yang pernah disaksikannya. Bahkan ada sebuah riset yang mengatakan bahwa manusia itu mulai melupakan jati dirinya itu di hari ke-8 dari kelahirannya. Oleh karena itu maka diingatkan dengan multazam. Multazam itu adalah komitmen. Dan bagi mereka yang lupa dengan komitmen itu, maka lanjutkan perjalanan menuju ke pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah itu simbol dari pintu kolbu, pintu Baitullah. Tentu saja Baitullah yang sebenarnya bukan yang ada di sana. Baitullah yang sebenarnya tentu saja bersama kita. Karena Allah sendiri mengatakan lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Jadi, para sahabat, untuk menjaga agar kita punya komitmen dengan Allah, maka kita harus menemukan pintu Ka'bah. Bukan pintu Ka'bah yang di sana. Pintu Ka'bah yang di sana sangat mudah. Siapa saja yang punya uang, pergi ke sana, bisa berdiri di depan pintu Ka'bah yang di sana. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah, yang di sana itu simboliknya, yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Maka tugas kita saat ini adalah menemukan pintu kolbu yang ada dalam diri kita.
Sebagaimana Allah menyatakan dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung diriku. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Yang namanya rumah, pasti ada pintunya. Yang namanya pintu, pasti ada kunci pembukanya. Itulah tugas kita dalam kehidupan saat ini, para sahabat. Untuk menjaga komitmen, maka kita harus menemukan pintu kalbu kita. Harus menemukan kunci untuk membuka pintu kalbu itu. Dan siapa saja yang sudah menemukan pintu itu dan bisa berkunjung ke rumah sejatinya untuk menemui dia yang punya rumah, maka dia akan memasuki makom Ibrahim. Makanya di perjalanan tawaf, mulai dari Hajar Aswad, Multazam, pintu Ka'bah, selanjutnya makom Ibrahim. Apa sih sebetulnya makom Ibrahim itu? Makom itu bukan makam. Makom itu level. Dan Ibrahim itu adalah sesosok manusia teladan yang begitu gigih dalam usaha untuk menemukan jati dirinya. Dan sebentar lagi saya akan kemukakan ayat-ayat yang menyangkut itu. Dan mohon para sahabat semua menyiapkan kembali Al-Qur'annya, terutama Al-Qur'an pribadi, supaya kalau ada terjemahan-terjemahan yang membingungkan, nanti saya akan bantu untuk meluruskannya. Tidak apa-apa Quran yang pribadi dicoret-coret, karena itu adalah sarana belajar buat kita. Kalau Quran yang tertulis, ya dipegang oleh orang yang durhaka pun gak masalah. Masih bisa disentuh. Tapi ada satu Quran yang tidak bisa disentuh kecuali orang-orang yang suci, yaitu kitab sejati yang ada dalam diri kita, yang tiada lain adalah Dia sang hidup yang ada dalam diri kita. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali orang-orang yang suci. Quran yang sejati tidak bisa disentuh kecuali mereka yang suci. Para sahabat, jadi makom Ibrahim itu adalah level Ibrahim. Dan kita kalau bisa, harus bisa mencapai itu. Dan nanti saya akan tunjukkan apa saja yang dikerjakan Ibrahim dalam sepanjang hidupnya. Dan karena kajian kita itu mengikuti jejak Ibrahim dan Ismail, saya juga nanti akan mengemukakan siapa sesungguhnya Ismail itu. Para sahabat, Isma itu artinya mendengar. Ya, Isma itu pakai ain. Dan il itu adalah Tuhan. Itu dari bahasa Ibrani. Bani Israel, orang yang berjalan menuju Tuhan. Jadi Ismail itu artinya adalah mendengarkan suara Tuhan. Jadi pada dasarnya, ya, setelah kita memasuki rumah sejati kita, kita menemukan hidangan dari langit di rumah sejati kita, maka kita akan merasakan sebuah pengalaman, yang pengalaman itu persis seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim yang diceritakan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Ibrahim melihat bintang, Ibrahim melihat bulan, Ibrahim melihat matahari. Tentu saja bukan bintang, bulan, matahari yang ada di luar, tetapi ini adalah perjalanan spiritual Ibrahim. Dan selengkapnya nanti akan saya urai ayat per ayat sesuai dengan struktur pembelajaran yang akan saya sampaikan, supaya kita bisa mencapai kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. Makanya setelah kita melewati makom Ibrahim, selanjutnya para sahabat, tawaf itu akan melewati namanya Hijr Ismail. Bahkan beberapa orang yang berkesempatan untuk masuk Hijr Ismail, kita bisa melaksanakan sholat sunnah di situ. Tetapi intinya bukan itu sebetulnya. Intinya tawaf itu menceritakan tentang perjalanan spiritual kita. Setelah melewati Hijr Ismail, ya, maka kita akan berakhir di Rukun Yamani. Rukun Yamani, Yaman itu artinya kanan. Maka Rukun Yamani itu menceritakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh, ya, sadar atas kelahiran kita,
sadar atas komitmen kita, kemudian kita menemukan pintu qalbu untuk masuk ke dalam diri kita, kemudian kita bisa melewati makom Ibrahim, selanjutnya Hijr Ismail, maka kita akan sampai di rukun Yamani. Nah, setelah sampai di rukun Yamani, biasanya kita istilam, ya, kemudian menyampaikan satu ucapan Bismillahi Allahu Akbar, atas nama Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Barulah di situ kita akan mengalami satu kenyataan hidup, ya, di mana kita akan membaca satu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi para sahabat, hasanah di dunia, hasanah di hari kemudian, itu tidak sembarang. Untuk mencapai hasanah di dunia, hasanah di hari kemudian, itu tidak cukup, ya, dengan membaca doa itu. Tapi kita betul-betul harus mengalami Hajar Aswad, mengalami Multazam, mengalami pintu kolbu, mengalami makom Ibrahim, Hijr Ismail, rukun Yamani. Baru sampai di kondisi di mana kita menjadi hasanah di dunia, hasanah di hari kemudian. Saya sudah menyampaikan di kajian Ngariksa episode yang ke-22 tentang melihat alam semesta dengan kekaguman. Saya sudah uraikan secara panjang lebar di situ bahwa hidup itu seharusnya cuma dua. Yang pertama kebahagiaan, yang kedua keberkahan. Jadi kalau kita hidup itu, ya, tidak bahagia dan tidak berkah, banyak sekali penderitaan yang dilalui oleh kita. Itu sebetulnya alarm bahwa kita harus segera hijrah, mengubah keadaan hidup kita. Di mana proses perubahan itu terjadi, para sahabat? Perubahan itu bukan di dimensi materi, tapi perubahan yang sebenarnya harus di dimensi energi kita. Di pikiran kita, di perasaan kita, di sikap kita. Karena sesungguhnya, ya, dimensi materi itu adalah fenomena energi, bukan fenomena materi. Jadi kalau kita, ya, mengalami ketidakbahagiaan dan penderitaan di dalam hidup ini, pasti ada yang salah dalam dimensi energi kita. Saya sudah menyampaikan tentang hal ini dalam kajian-kajian saya. Itulah sekelumit sebagai suatu pembukaan dari saya bagi para sahabat yang sudah umroh berkali-kali, haji berkali-kali, pasti sudah mengalami itu. Cuman sayang sekali, kebanyakan hanya puas melakukan proses jalan di sekitar Ka'bah saja. Sepulang dari sana tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Makanya saya menyampaikan ada satu judul di kajian saya di channel YouTube saya, yaitu, ya, berhaji setelah haji. Sebetulnya saya ingin menyampaikan pesan bahwa setelah kita melakukan haji secara syariat, itu ada kewajiban yang kedua. Ya, karena yang di sana itu kita baru menangkap simbol-simbol untuk meniti ke dalam diri. Bayangkan, ya, para sahabat, di sana kita tidak menangkap simbol-simbol. Hanya sibuk aja dengan doa-doa, mengatur-ngatur Tuhan, supaya Tuhan mengikuti segala keinginan kita. Bagaimana dengan haji yang semacam itu? Makanya tidak sedikit pulang dari sana, tidak terjadi hijrah, tidak terjadi perubahan apapun pada diri orang yang sudah berhaji. Harusnya, kalau orang yang sudah berhaji dan hajinya mabrur, maka dia bisa mengalami Arafah yang sesungguhnya. Dan ketika sudah mengalami Arafah yang sesungguhnya, maka dia juga bisa mengingat kepada Allah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَةٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Orang yang sudah mencapai Arafah yang sesungguhnya, maka dia bisa mengingat Allah di tempat dia mengingat. Dan mengingat itu bukan di luar, para sahabat. Mengingat itu di dalam. Bahkan di Quran surat Al-Baqarah dikatakan, ya, mengingat Allah itu seperti kita mengingat Bapa kita. Tidak ada suaranya, tetapi kita bisa mengingat karena kita sudah mengenalnya. Baik para sahabat, kita akan masuk
ya pada kajian yang ingin saya sampaikan di sore hari ini. Mohon maaf kalau nanti ada ayat-ayat mutasyabihat yang belum bisa saya jelaskan seutuhnya. Karena ada ayat-ayat mutasyabihat yang tidak bisa dijelaskan, tetapi bisa dialami langsung. Jadi untuk memahami ayat mutasyabihat itu tidak bisa dijelaskan, tetapi harus dialami langsung. Nah, nanti setelah mengalami langsung, baru kita akan mengerti. Ya, serumit apapun ayat mutasyabihat, pasti kita akan mengerti. Baik para sahabat, mungkin bisa membuka Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Ini sebagai awal masuk untuk kita menyelami jejak dari Ibrahim dan Ismail. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 260, ya, ada permintaan dari Nabi Ibrahim kepada Tuhan. Wa iz qala Ibrahim, ya, dan ketika Ibrahim berkata, jadi di ayat ini kata Ibrahimnya eksplisit disebut. Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Jadi Ibrahim minta diajari kepada Tuhan bagaimana cara menghidupkan orang mati. Jelas ya ayatnya, Rabbi arini kaifatuhil maut. Ya tentu saja kita harus kembali lagi pada kajian yang sebelumnya, yaitu Quran surah Al-Imran ayat 49 dan Quran surah Al-Maidah ayat 110 tentang tugasnya para nabi dan para rasul. Apa sih tugas mereka yang paling pokok? Itu ada 3. Yang pertama, ya, membebaskan penyakit buta. Buta apa? Butanya mata kolbu. Yang kedua, membebaskan penyakit kulit. Penyakit kulit apa? Penyakit kedangkalan. Mengerti sesuatu cuma kulitnya saja. Dan yang ketiga, ya, membangkitkan orang mati. Bukan orang yang sudah mati dibangkitkan, bukan itu. Orangnya masih hidup para sahabat, cuma sudah mati. Mati kesadarannya, mati ingatannya, gitu, ya. Nah, jadi tugasnya para nabi, para rasul itu memang diutus untuk itu. Jadi Ibrahim, ya, dalam ayat ini minta ditunjukkan kepada Allah bagaimana cara menghidupkan orang mati. Tentu saja bukan orang mati yang sudah dimatikan oleh Allah dihidupkan lagi. Tidak mungkin para nabi, para rasul menentang hukum alam. Nah, jadi sebetulnya kalau kita merujuk pada Quran surat Al-Maidah ayat 110, di situ juga sama. Nabi Isa juga, ya, kan minta kepada Allah caranya untuk menghidupkan orang mati. Jadi artinya semua nabi, semua rasul itu ya tugasnya yaitu para sahabat. Saya ulang-ulang berkali-kali supaya mengerti. Karena banyak orang yang mengaku pengikut Nabi, pengikut Rasul, tetapi para pengikutnya ini tidak mau ya mempelajari apa sesungguhnya yang tugas pokok yang harus dilakukan oleh para pengikutnya ini. Supaya kita juga bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh para Nabi, para Rasul yang kita ikuti. Jadi jangan cuma asal bicara. Makanya harus fokus kalau bicara, ya. Itulah kita bisa membedakan, ya, mana orang yang berbohong, mana orang yang berbicara dari pengalaman pribadinya, dari pengalaman spiritualnya. Orang berbohong, mau keras-keras juga berapi-api bicara, itu kelihatan bohongnya, ya. Dan orang bohong itu harus cerdas para sahabat. Kenapa? Karena kalau tidak cerdas, nanti dia tidak sama omongannya. Dan kalau tidak sama omongannya, ya itu berarti berbohong. Jadi ini permintaan dari Ibrahim kepada Allah. Kemudian apa yang dijawab oleh Allah? Qala. Ya, ini jawaban Allah. Awalam tu'min. Allah berkata, belum yakinkah kamu? Awalam tu'min. Belum yakinkah kamu? Ini dialog bagus sekali para sahabat. Jadi Ibrahim ditanya, kamu belum yakin
Berarti kan sebetulnya Ibrahim itu sudah tahu, ya, udah tahu cara menghidupkan orang mati itu. Ya, ini sekali lagi bukan mati, ya sudah tidak ada nafasnya, dia masih bernafas, cuma mati, sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad. Ya, di dunia ini banyak orang yang kelihatan hidup padahal mati. Kelihatan sibuk dari pagi sampai sore cari uang, tapi ya di dalamnya hampa, tidak bahagia. Itu orang mati, ya. Dia melakukan segala sesuatu itu tanpa kesadaran. Itu orang mati. Jadi di sini yang disebut orang mati itu adalah matinya kesadaran. Untuk merasakan kehadiran Allah aja dalam dirinya nggak ada waktu. Itu orang mati. Makanya saya sering mengatakan bahwa nafas itu ya bukan untuk dihitung, tapi untuk dihidupi. Nafas itu untuk dihidupi. Orang yang sadar ketika nafas masuk dia terima dengan ridho, ketika nafas keluar dia lepaskan dengan ikhlas. Itu konsep ridho dan ikhlas itu ada di nafas. Apa yang terjadi dalam hidup terima dengan ridho tanpa syarat, ya, gitu. Kemudian lepaskan. Apa yang kita terima harus dilepaskan. Akan kebanyakan manusia menderita itu karena yang dia terima dia genggam. Harusnya belajar dari nafas. Ya, nafas masuk innalillahi, yaitu kan nafas masuk itu berarti kehidupan masuk. Nafas keluar wa inna ilaihi rajiun. Nafas masuk innalillahi, nafas keluar wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita menyadari itu, sebenarnya kita tidak akan takut dengan kematian. Kan dari sekarang kita udah belajar, ya, hidup mati. Kan orang mati itu cuma napas keluar, tidak masuk lagi. Maka disebut menghembuskan napas yang terakhir. Kemana? Ya ke sini, ya, ke sini, ke ruang kosong tanpa batas. Jadi Ibrahim dikatakan oleh Allah, ya, awalan tu'min, apa kamu tidak yakin? Lalu Ibrahim menjawab, qala bala walakil liyat ma'inna qalbi. Sebetulnya aku tuh sudah yakin ya Allah, tetapi agar makin mantap qalbuku. Jadi sini ya liyat ma'inna qalbi, agar makin tentram qalbuku. Ini dialog luar biasa ya para sahabat. Kemudian selanjutnya apa yang difirmankan oleh Allah? Ya, fakhud arba'atam minat thair. Ya, ambillah 4 ekor burung. Nah ini udah mulai mutasyabihat. Kemudian berikutnya apa? Fasur. Ya, kemudian cincanglah semuanya olehmu. Ya. Jadi disuruh ngambil 4 ekor burung lalu dicincang. Ini harus ingat ya. Tadi permintaannya Nabi Ibrahim minta diajarkan menghidupkan orang mati. Sedangkan ini nggak nyambung kan, seolah-olah disuruh mencincang 4 ekor burung. Di mana dicincangnya? Nih dikatakan ya, sumaj'al ala kulli jabalin. Dicincangnya di jabal. Jabal itu kan gunung. Nah makanya cerita tentang gunung ini sangat-sangat penting. Karena gunung itu adalah simbol dari puncak kesadaran yang ada pada diri manusia. Jadi harus ada yang dicincang nih di gunung. Jadi untuk mencapai puncak kesadaran diri, ya itu harus ada yang dicincang, harus ada yang dibunuh. Nah itulah yang dikatakan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 66. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampung. Para sahabat, yang namanya orang mati itu kan cuma 4. Yang pertama orang mati itu tidak mendengar. Yang kedua orang mati itu tidak melihat. Yang ketiga orang mati itu tidak bernapas. Yang keempat orang mati itu tidak bicara. Itulah orang mati. Maka kenapa Nabi Muhammad mengatakan mut anta qabla mut? Belajarlah mati selagi hidup. Nah dalam ajaran leluhur Nusantara ada kata-kata mati sakjroning urip. Belajar mati selagi hidup. 4 kan para sahabat? Ya. Bagaimana kita mengendalikan yang 4 itu? Pendengaran, penglihatan, pernapasan, dan ini pembicaraan supaya nggak bising. Kalau itu tidak dikendalikan, kita akan bising terus. Akan terus ada informasi yang masuk ke dalam diri kita.
sehingga tidak memberikan kesempatan kesadaran untuk istirahat. Tidak memberi kesempatan kesadaran untuk bangkit. Kenapa? Karena setiap ada yang masuk data, lewat yang 4 itu diproses terus oleh pikiran. Pikiran menjadi sangat analitis, menghakimi, ya, justifikasi. Lalu muncullah yang namanya benar salah, baik buruk, terjebak dalam dualitas. Itu harus dicincang. Makanya syarat untuk bisa meniti ke dalam diri, kita harus melampaui dulu yang genap, masuk pada yang ganjil. Jadi tidak heran ya kalau orang di bulan Ramadan selalu cerita bahwa Lailatul Qadar di malam ganjil. Tapi banyak yang tidak mengerti. Malam ganjil itu betul-betul adalah tanggal yang ditentukan oleh manusia. Padahal sebenarnya kita harus melampaui yang genap supaya kita masuk yang ganjil. Yang genap itu ya itulah. Kawan lawan, baik buruk, benar salah, ya. Yang cocok dengan keinginan ego kita terima. Yang tidak cocok dengan ego kita tendang. Itu dualitas. Kalau masih seperti itu, kita masih kotor. Dan tidak bisa kita meniti ke dalam diri mencapai kesadaran. Dan di sini Allah mengatakan itu dicincangnya di mana? Di bukit. Di sini dikatakan sumaj'al ala kulli jabalin. Luar biasa ya para sahabat. Jadi untuk mencapai puncak kesadaran itu harus ada yang dicincang dulu. Lalu setelah itu panggillah mereka. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ini kalau dibaca secara biasa, dibaca secara biasa sebagai pengetahuan. Ini kan burung dicincang di gunung. Setelah dicincang dipanggil. Gimana bisa datang kepada kita? Kan udah dicincang. Kan ini sesuatu yang ya Allah nggak nyambung. Tapi kalau dilihat dari kacamata spiritual, ini luar biasa. Ini bukan cerita ecek-ecek, bukan cerita remeh-temeh. Ini sebenarnya cerita tentang meniti ke dalam diri. Gitu. Maka yang mati itu bisa dipanggil. Siapa yang mati? Yang mati itu kesadaran kita. Makanya setelah dicincang, semua data yang masuk ke dalam pikiran istirahat, kesadaran muncul. Ketika kesadaran muncul, bisa dipanggil kesadaran. Sehingga diri kita ini menjadi rumah bagi kesadaran, bukan rumah bagi pikiran, bagi ego. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para sahabat, saya belum menjelaskan seutuhnya ayat ini. Itu baru saya jelaskan layar pertama. Jadi kalau saya mengupas bawang, ini baru permukaan depan ini. Saya kasih tahu ya para sahabat. Di ayat ini ada layar kedua, layar ketiga, layar keempat, layar kelima, layar ketujuh. Kita harus buka 7 layar nih di ayat ini. Dan untuk membukanya tidak bisa dijelaskan seperti ini. Dan membukanya harus praktek langsung dengan pengalaman. Sehingga semua layar itu akan terbuka dengan sendirinya. Baru kita akan tahu 7 lapis langit, kita akan tahu 7 lapis bumi. Baru itu akan tahu. Jadi mohon izin, saya baru buka layar pertama. Inilah yang dikatakan Ibrahim. Ibrahim itu sebenarnya sedang membangkitkan kesadaran dirinya, supaya tubuh beliau itu menjadi rumah bagi kesadarannya, bukan rumah bagi diri palsunya, bagi ego. Pelan-pelan ya. Ini kecepatan saya diperlambat supaya para sahabat bisa menangkap. Nah, saya akan masuk kepada rumah awal bagi manusia. Para sahabat bisa membukanya Quran surat Ali Imran ayat 96. Inna awala baitin, sesungguhnya rumah awal, wudi alinas, untuk berkumpulnya manusia. Nah ini, tolong perhatikan para sahabat. Begitu berkumpulnya manusia, kita langsung ke Mekah, langsung ke Ka'bah. Seolah-olah berkumpul itu cuma di sana. Padahal di Indonesia juga di Masjid Istiqlal ngumpul, di Masjid Al-Jabar ngumpul. Sekarang juga tiap malam kita melaksanakan sholat tarawih, ngumpul juga. Kita kalau memikirkan sesuatu tuh selalu aja fokusnya itu kepada yang jauh. Kan ngumpul itu tidak hanya di sana para sahabat. Ngumpul itu kan bisa di mana aja. Kalau yang diberbicarakan adalah ngumpulnya manusia. Lah di stadion juga
di Gelora Bandung Lautan Api. Tadi malam juga ngumpul tuh, ya, supporter Persib. Jadi ngumpul itu kan bukan hanya di Mekah para sahabat. Ngumpul itu bisa di mana-mana. Di setiap tempat juga orang bisa ngumpul. Jadi kalau rumah awal tempat berkumpulnya manusia, itu hanya di sana aja, tentu saja tidak masuk akal kalau berkumpulnya manusia. Ini kumpul siapa dengan siapa sebenarnya para sahabat? Ini kumpulnya diri kita dengan Tuhan kita. Dan kumpulnya di mana? Ya di sini. Ya, kita ini sekarang sudah kumpul para sahabat. Cuman banyak yang tidak menyadari kehadiran Allah dalam dirinya. Begitu dekatnya Allah kepada kita, tapi kumpulnya Allah dengan kita itu tidak disadari. Bahkan kita merasa seolah-olah Allah dengan diri kita itu terpisah jauh. Itu genap namanya. Makanya harus diganjilkan supaya bisa ngumpul. Artinya kita merasakan kebersamaan dengan Allah. Makanya tempat berkumpulnya di mana? Jelas di ayat ini. Lalladzi bibakata mubarakah. Ya. Lalladzi bibakata mubarakan. Tempat tersembunyi yang diberkahi. Tempat ini tersembunyi para sahabat bagi yang tidak tahu. Tapi tempat ini tidak tersembunyi bagi mereka yang tahu. Kalau Ka'bah yang di Mekah itu tidak tersembunyi, bisa dilihat kok. Semua orang bisa lihat, semua orang asal punya uang aja. Ya pergi dari sini ke Jeddah, kemudian ke Mekah, semua orang bisa lihat Ka'bah kok. Tinggal masuk ke Masjidil Haram, bisa lihat, siapapun bisa. Tapi di sini dikatakan, ya, lalladzi bibakata mubarakan. Rumah awal, ya, tempat berkumpulnya manusia ini tersembunyi. Tetapi tempat itu menjadi petunjuk bagi manusia. Petunjuk tentang apa? Petunjuk untuk tahu siapa yang punya rumahnya. Petunjuk untuk tahu, ya, agar kita kenal dengan yang punya rumah. Supaya kita bisa menyembah yang punya rumah, tidak menyembah rumahnya. Falya'budu rabb hadzal bait. Nah, di tempat tersembunyi yang diberkahi itu ada petunjuk, para sahabat. Itu ada petunjuk. Nah, di ayat yang ke-97 kemudian dikatakan fihi, di dalam rumah yang tersembunyi itu ayatum bayyinah, ada tanda yang terang benderang. Dan itu harus disaksikan. Ada hidangan langit di situ. Jadi sama ya, yang dialami Nabi Isa, dialami Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad juga sama. Di dalamnya ada tanda yang terang benderang. Para sahabat, kalau kita pergi ke Mekah, kan kita tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah. Dan kalaupun kita masuk ke dalamnya juga cuma ada kegelapan saja di sana. Tapi di sini dikatakan ada tanda dia yang terang benderang, fihi, di dalamnya. Bahkan di sini dikatakan di dalam itu pula ada maqamu Ibrahim, ada level Ibrahim. Ini jejak Ibrahim yang harus kita ikuti, jejak Ismail yang harus kita ikuti. Tapi kalau di Mekah sana para sahabat, simbol makom Ibrahim itu kan bukan di dalam Ka'bah, adanya di luar. Sedangkan di ayat ini fihi, di dalam. Makom Ibrahim itu di dalam. Jadi makom itu level. Dan kalau kita bisa memasuki, ya, lalladzi bibakata mubarakan tadi itu, rumah tersebut yang diberkahi itu, kita bisa mencapai makom Ibrahim. Artinya apa? Apa yang dialami Ibrahim itu bisa kita alami para sahabat. Bisa kita alami. Lalu ayat selanjutnya, wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang memasukinya? Hu itu adalah kata ganti orang ketiga. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang memasukinya, amanlah dia. Memasuki apa? Jelas, ini memasuki lalladzi bibakata mubarakan, yang bisa memasuki tempat tersembunyi yang diberkahi itu. Dan lokus itu ada di dalam diri setiap manusia.
Dan kalau kita bisa memasuki itu, amanlah. Aman para sahabat. Makanya kemudian ada perintah, walillahi ala nas hijjul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke rumah itu. Rumah yang mana? Rumah yang awal diciptakan oleh Allah. Dan rumah awal itu, para sahabat, ada di dalam diri kita. Dan setiap manusia wajib berkunjung ke rumah itu. Setiap manusia. Kenapa? Karena setiap manusia, apapun keyakinannya, apapun agamanya, kalau rumah yang itu, rumah pribadi kita yang ada di sini, semua manusia bisa berkunjung ke situ. Tapi kalau rumah yang di sana, kan terbatas. Hanya untuk keyakinan tertentu. Hanya untuk orang yang punya uang. Tapi rumah yang di sini, semua orang bisa untuk mencapainya. Makanya dikatakan di ayat ini, manis tato'a ilahi sabila. Bagi mereka yang tahu caranya, yang tahu jalannya. Waman kafaro. Tapi barang siapa yang tertutup mata kalbunya, tidak terbuka. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Udah terserah kamu. Kata Allah. Peta jalannya sudah diberikan kepada kita. Mau atau tidak? Sudah. Kalau kamu masih tertutup pikirannya, tidak mau mendengar, merasa paling benar, ya sudah. Silakan aja. Tidak sedikit para sahabat. Orang yang pulang dari Mekah, Madinah, pulang dari Sinai itu seolah-olah sudah selesai tugasnya. Padahal pulang dari sana, ditanya aja, apa aja yang dilalui ketika tawaf, tidak bisa menyebutkan. Boro-boro menangkap maknanya. Itulah, jadinya cuman upacara aja, ritual aja, seperti robot. Hanya bergerak mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Tidak mengerti kenapa 7. Padahal 7 ini dinyatakan berulang-ulang dalam Al-Quran. Laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Aku telah menciptakan di dalam diri kamu 7 buah jalan. Tapi tidak mau memikirkan itu. Terlalu berat barangkali. Ya, yang paling penting sudah ada oleh-oleh, sudah pulang ke sini. Yang asalnya tidak dipanggil Pak Haji, jadi Pak Haji. Yang tidak dipanggil Bu Hajah, jadi Bu Hajah. Pokoknya udah, ya. Itu sudah puas. Padahal itu adalah validasi eksternal. Haji mabrur itu para sahabat. Ketika kita mampu menerjemahkan semua simbol-simbol haji yang syariat, kemudian kita bisa melaksanakannya untuk meniti ke dalam diri, sehingga kita bisa mengenal jati diri. Itulah mabrur. Dan orang yang sudah melaksanakan haji yang hakikat, saya jamin pasti hijrah, pasti berubah akhlaknya, pasti berubah sudut pandangnya. Hidupnya cuma 2, seperti yang saya katakan, kebahagiaan dan keberkahan. Ini perjalanan awal ya para sahabat. Tentu saja di waktu yang singkat ini saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Tetapi paling tidak, walaupun ayat-ayat yang saya siapkan ini tidak semuanya bisa dibahas, tetapi intinya, karena ini kan yang saya sampaikan adalah peta jalan para sahabat. Peta jalan. Jadi peta jalan ini, ya namanya peta, saya ulang-ulang. Kalau kita punya peta harta karun, kalau tidak diambil harta karunnya tetap aja kita miskin. Ya, kalau cuma cerita bahwa saya punya peta harta karun, tapi harta karunnya nggak diambil, ya tetap aja miskin. Sama, kita sudah punya peta jalan, tapi nggak dijalani, ya tetap aja tidak ada yang berubah. Ya, jadi saya wakafkan selama Ramadan setiap jam 4 sore melayani para sahabat. Ini wakaf saya. Karena apa? Saya menyadari, ya, karena waktu itu tidak bisa dibeli. Semua hal dalam hidup ini bisa dibeli para sahabat kecuali waktu. Saking berharganya, waktu itu tidak bisa dibeli. Makanya
Waktu pernah berbicara. Aku tidak mau disimpan, kata waktu. Aku hanya ingin digunakan. Makanya saya teringat dengan pesan waktu, ya saya gunakan waktu ini. Saya tidak mau menyia-nyiakan waktu. Orang yang sukses dalam hidup ini, para sahabat, bukan tentang berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi berapa baik kita memanage waktu kita. Nabi Muhammad juga usianya cuma 63 tahun. Singkat sekali beliau hidup di alam dunia ini. Dan beliau mempengaruhi alam semesta ini, dunia ini, hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Karena beliau memanfaatkan seluruh waktu yang dimilikinya dengan baik, maka beliau menjadi tercatat dalam sejarah sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia ini. Bahkan yang meneliti itu bukan orang Islam. Tetapi beliau menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling berpengaruh. Ajarannya masih menggaung di sekitar kita. Tetapi banyak sekali yang tidak tahu esensi ajaran Nabi Muhammad. Esensi ajaran beliau jelas sekali dinyatakan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu intisari ajaran Nabi Muhammad. Beliau mengajarkan ilmu yang agung. Liman kana yarjullah, tentang cara mencapai Allah. Wal yaumal akhir, supaya di hari kemudian wa dzakarallaha katsira, kita bisa mengingat Allah banyak-banyak. Dan di Quran dikatakan, tidak ada yang lebih besar dari mengingat Allah. Wala zikrullahi akbar. Tidak ada yang lebih besar dari mengingat Allah. Jadi pengenalan pada Allah akan menyampaikan kita pada keadaan yang lebih besar itu. Wala zikrullahi akbar. Tidak ada yang lebih besar dari mengingat Allah. Kita masuk, para sahabat, pada surat Al-Baqarah 125. Silakan dicatat ayatnya, ya. Wa ij'alnal baita masabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia. Ingat, berkumpul di sini bukan berkumpul manusia dengan manusia. Tapi berkumpulnya manusia dengan jati dirinya. Berkumpulnya diri kita dengan Dia, sang hidup dalam diri kita. Kita berkumpul, kita bersama, tetapi kita tidak merasa kebersamaan. Tidak merasakan kehadirannya. Itu yang menyebabkan kenapa orang banyak yang berkhianat pada dirinya sendiri. Berbohong pada diri sendiri. Padahal katanya dalam dirinya ada Allah. Bahkan itu dilakukan oleh mereka yang mengaku kadang-kadang sebagai tokoh. Ya, apalagi tokoh agama, tokoh spiritual. Di mana sebetulnya Allah diletakkan dalam dirinya? Kalau dirinya sendiri masih dibohongi oleh dirinya sendiri. Dan kita tidak sedikit melihat kejadian-kejadian yang seperti itu. Orang yang dianggap tokoh, tapi melakukan tindakan asusila. Tindakan merampok hak orang lain. Tindakan menyakiti pihak lain. Itu mengerikan. Lalu Allahnya ada di mana? Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu. Itu bersama tetapi tidak merasakan kebersamaan. Inilah pentingnya kita merasakan bahwa kita adalah berkumpul. Kita menyatu. Kita berjamaah dengan Allah setiap ruang dan waktu. Makanya aman, ya. Mereka yang merasakan kebersamaan dengan Tuhan aman, ya, nyaman hidupnya. Ya. Makanya di ayat ini dikatakan, ya, maqamu Ibrahim musholla. Jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat. Jadi tempat sholat itu ternyata makom, level. Jadi tempat sholat itu bukan ruang, tapi level. Jadi sholat yang sebenarnya itu di level Ibrahim. Makanya diulang-ulang oleh saya di Quran surat Al-An'am. Mulai dari ayat 74 terus dibaca ya sampai ayat 79. Bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kemudian diteruskan di ayat 162 ya sampai ayat 163. Sampai beliau mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan
Beliau mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Coba para sahabat, selami itu Quran surat Al-An'am. Kalau sibuk, baca aja dari ayat yang ke-74 sampai 79, lewat aja, lanjutkan ke ayat 162 sampai 163. Di situ esensinya makom Ibrahim. Dan Ibrahim mengawali diri sebagai muslim, sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, setelah beliau mengenal Allah. Bahkan beliau sendiri berdialog dengan bapaknya, yang di Quran disebut Azar. Karena Ibrahim mendapati saat itu ayahnya, menyembah yang selain Allah. Ngakunya menyembah Allah tetapi tidak tahu Allah. Akhirnya menyembah yang selain Allah. Dan apapun yang disembah selain Allah, kata Quran, itu adalah berhala. Nanti saya akan bacakan ayatnya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Nah, ini yang diperintahkan tuh Ibrahim dan Ismail. Makanya saya beri judul, tema kajian kita adalah mengikuti jejak Ibrahim dan Ismail. Apa sih perintahnya? Bersihkanlah rumahku. Ini yang minta dibersihkan rumahku. Bukan yang lain. Bukan rumah yang dibikin oleh manusia. Rumahku. Rumah yang dibikin oleh beliau sendiri. Mana rumah yang dibikin oleh beliau? Ini sahabat. Nih, ya tubuh kita. Bersihkan rumahku, kata Allah. Ini rumahnya. Jangan dikotori rumah ini. Jangan dinodai rumah ini. Jangan makan yang haram. Kan seperti itu dalam syariat. Jangan merampok yang bukan hakmu. Supaya bersih rumah ini. Jangan melekat pada harta. Maka diajarkan kita untuk berbagi. Makanya kalau saya di komunitas saya, para sahabat, mengajarkan berbagi itu terus menerus. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan saya sudah menyiapkan ribuan paket sembako untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu latihan. Untuk apa? Untuk mensucikan diri. Melepaskan ikatan pada harta. Melepaskan ikatan pada materi. Salah satunya adalah berbagi. Dan ternyata berbagi itu, ya, keuntungannya lebih besar kepada yang membagikan daripada yang menerima. Hormon-hormon yang menguntungkan lebih banyak diproduksi oleh mereka yang memberi daripada yang menerima. Makanya mereka yang tahu rahasia ini pasti bukan tidak mau jadi orang yang menerima, maunya jadi orang yang memberi. Kalau sekarang posisinya masih menerima, nggak apa-apa, tapi jangan kelamaan. Jangan kelamaan, rubah mindset kita. Nanti jadi orang yang memberi. Masa seumur-umur jadi orang yang menerima? Ada yang salah dengan mindset kita. Gak hijrah kita. Terus terang para sahabat. Saya dulu, waktu masih kesulitan sedang sekolah, saya pernah menerima. Itu karena saya waktu itu pulang kampung, kemudian diangkat jadi pengurus zakat secara syariat oleh Pak Lurah. Dan saat itu, ya, diberi bagian, saya menangis. Saya bersumpah, ini yang terakhir saya menerima. Karena saat itu, saya masih sekolah. Dan kemudian saat itu dipaksa oleh Pak Lurah di kampung saya. Terima, katanya, Nak Saipul, terima. Ya, ini buat bekal sekolah. Dan saya bersumpah, sekali ini saya menerima. Dan setelah itu, saya bertekad untuk menjadi yang memberi. Kalau kita punya tekad yang kuat, dan betul-betul para sahabat, hanya sekali itu saya menerima, itu pun karena saya ditunjuk Pak Lurah waktu itu di kampung. Waktu saya pulang, ya, ke kampung ditunjuk jadi panitia untuk mengumpulkan zakat fitrah. Jadi saya jujur mengakui saya pernah menerima itu sekali dalam hidup saya. Dan saya bersumpah untuk tidak mau lagi menerima itu. Saya ingin jadi yang memberi.
Kalau tekad kita kuat, pasti. Makanya kan, wallazina amanu wajahadu wahajaru wajahadu. Tidak cukup iman. Selanjutnya hijrah. Hijrah itu dimensi sangat luas. Termasuk hijrahnya pola pikir kita. Hijrahnya keadaan kehidupan kita. Wajahadu. Dan hijrah itu harus dengan kesungguhan. Harus kuat tekad kita. Di sini dikatakan, bersihkanlah rumahku. Jadi Allah menyuruh yang dibersihkan itu rumahnya. Bukan rumah yang lain. Bukan rumah buatan manusia yang diklaim sebagai rumahnya Tuhan. Tapi rumahku. Untuk orang-orang yang tawaf, itikaf, ruku dan sujud. Mungkin suatu saat para sahabat akan saya jelaskan. Tawaf yang hakikat. Itikaf yang hakikat. Ruku yang hakikat. Sujud yang hakikat. Tidak hari ini. Belum waktunya. Suatu saat saya jelaskan. Karena ada syariatnya, ada torikatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Belajar itu harus tuntas. Saya masuk dulu para sahabat Al-An'am 74. Wa iz qala Ibrahim li abihi. Dan di waktu Ibrahim berkata kepada abihi, kepada bapaknya, abi. Di Quran disebut bapaknya Azar. Kemudian atatakhidu asnaman alihatan. Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Ini adalah kritik dari Ibrahim pada ayahnya. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ini Al-An'am 74. Jadi kritik Ibrahim kepada ayahnya, para sahabat. Karena Ibrahim melihat ayahnya waktu itu dengan kaumnya itu ya dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena menyembah berhala. Berhala itu apa? Ya menyembah yang selain Tuhan. Kenapa menyembah yang selain Tuhan? Ya kan gara-garanya cuma satu. Karena tidak tahu Tuhan itu yang mana. Tidak melakukan pencarian ke dalam. Lo hanya percaya kepada Tuhan yang digambar-gambarkan oleh kebanyakan orang. Padahal itu adalah berhala itu. Tuhan yang dijelaskan oleh manusia, bagaimanapun itu adalah penjelasan tentang Tuhan. Penjelasan tentang Tuhan bukan Tuhan. Makanya di ayat yang ke-75 ya, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kami di langit dan di bumi agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi Allah sudah menunjukkan nih ya. Jadi Ibrahim ini sudah menyaksikan Tuhan sebetulnya di ayat ini. Karena Tuhan sudah menunjukkan tanda-tandanya di langit dan di bumi. Artinya Ibrahim di level ini sudah mendapatkan hidangan dari langit. Nah makanya di ayat yang selanjutnya 76, ya 77, 78, ya, kemudian 79, ya. Itu pengalaman Ibrahim, pengalaman spiritual, melihat bintang, lihat bulan, lihat matahari, sampai beliau mengatakan di ayat 79, ini wajah tu wajhiyalil ladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan kerendahan hati, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi ini deklarasi Ibrahim karena sudah tahu kepada Tuhannya, maka beliau tidak lagi menuhankan Tuhan-Tuhan yang digambar-gambarkan oleh pikiran kebanyakan manusia. Sampai di sini. Ya, gitu. Makanya ya, kalau kita ingin lihat perjalanan Ismail, para sahabat, ya, Ismail, ya. Bisa lihat para sahabat nanti di Quran surat Al-Anbiya, ya. Al-Anbiya itu surat ke-21 ayat 85. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullu minasyabirin. Ismail, Idris, Dzulkifli, mereka termasuk orang-orang yang sabar. Di Quran surat Maryam surat 19 ayat 54.
wazkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nah, dan ingatlah dalam kitab tentang Ismail, sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Nah, di sini ya dikatakan eksplisit bahwa Ismail itu adalah seorang rasul dan nabi. Kenapa? Karena beliau itu benar janjinya. Di ayat yang sebelumnya dikatakan Ismail itu seorang yang penyabar. Di ayat ini dikatakan dia adalah orang yang benar janjinya. Ya. Luar biasa ya para sahabat. Inilah jejaknya Ibrahim dan Ismail yang harus diikuti. Nah, secara hakikat saya akan sampaikan bahwa sebetulnya Ibrahim dan Ismail itu bisa dipahami bukan sebagai sosok di masa lalu. Tetapi Ibrahim itu adalah, kita harus menjadi seperti Ibrahim. Kita harus menjadi seperti Ismail. Ketika kita mengikuti jejak Ibrahim untuk meniti ke dalam diri, menemukan bintang, bulan, dan matahari, maka suatu saat kita akan menjadi Ismail. Orang-orang yang setiap saat bisa berdialog dengan Tuhan, bisa mendengarkan suara Tuhan. Itulah puncaknya para sahabat. Masa tidak tertarik dengan ini? Yuk kita ambil peta jalan ini untuk meniti ke dalam diri. Bukan sekedar bangga menceritakan tentang masa lalu orang lain, tetapi bagaimana kita bisa menjadi Ibrahim, menjadi Ismail. Itu para sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah tausiah beliau kali ini, Ustadz Saiful Karim. Silahkan teman-teman simpulkan dan ambil manfaat dari penjelasan-penjelasan beliau ya. Dan kami yakin banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari penjelasan-penjelasan beliau. Karena pemahaman beliau dari sisi ilmu hakikat dan ilmu ma'rifatnya teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.